Halo semua, nama saya Abdul Syarani. Di video ini saya akan membahas tentang materi di pertemuan ketiga atau empat ya, empat kalau nggak salah. Enggak, tiga. Oke, jadi di pertemuan ketiga itu kami bukan membahas, tapi kami dikasih kuis. Kuisnya itu berkaitan dengan kode biner gitu. Dan di kuis itu saya akan menyampaikan ini ya aturan-aturan terlebih dahulu. Jadi aturan pertama untuk menyelesaikan kuis itu kita dibagiin kertas di satu kelas itu ada 4 tipe soal. Ada soal A, ada soal B, ada soal C, dan ada soal D. Dan itu semua diacak ya. Jadi kalian duduk bersebelahan sama teman kalian. Saya, Preti, ada Eva, itu diacak. A, B, C, seterusnya itu digilir, semuanya diacak. Dan yang kedua, peraturan kedua itu adalah ketika kalian mengerjakan tugas, kalian bebas menggunakan kalkulator, kalian bebas menggunakan Google, itu bebas. Cuman kalian perlu menulis caranya. Jadi setidaknya kalian tahu tentang cara mengerjakan soal yang kalian jawab itu. Jadi nggak boleh jawabannya doang, ada caranya ya. Untuk yang ketiga itu kalian nggak boleh ngobrol atau nggak boleh nanya ke teman ya. Sama aja sih, nggak boleh ngobrol. Itu aja sih untuk aturannya, kayaknya itu aja. Lanjut deh, langsung aja kita ke pembahasannya, itu kuis. Nah, untuk kuis itu sendiri, kita di sini ada 10 soal. 10 soal itu ada berbagai macam soal, jadi nggak ada soal yang sama ya. Oke, di pertemuan pertama, di soal pertama itu kita membahas tentang konversi bilangan biner ini ke desimal. Nah, jadi kita disuruh mengkonversi nih bilangan biner ini ke desimal gitu loh. Bagaimana caranya? Di sini ada 1111, 0001, dan perhatikan di sini itu ada tanda koma. Tanda koma itu menandakan bahwasanya di sebelah sini bilangan setelah koma itu bukanlah bilangan positif melainkan negatif. Ini juga sudah dibahas, semuanya dibahas di soal ini tuh di pertemuan sebelumnya. Kalau kalian belum nonton aja dulu. Cuman kalau kalian nggak nonton nggak apa-apa sih. Nah, lanjut, di sini langsung kita turunkan nilainya. Kita tulis ulang dan beri jarak ya. Terus di sini kita tulisin di bawahnya itu angka-angka spesialnya. Maksudnya tuh 1, 4, 8, 16 gitu dan seterusnya. 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Dan untuk belakang koma itu cara cepatnya kalian tulis 0,5, 0,25 dan 0,125. Nah, kenapa kita dapat 0,25 dan kenapa kita dapat 0,125? 0,25 ini didapat dari 0,5 dibagi 2, jadi 0,25. Dan untuk 0,125 ini didapat dari 0,25 dibagi 2. Jadi dia di sebelah kiri itu dikali 2, di sebelah kanan itu dibagi 2. Nah, kenapa kita dapat 0,5? 0,5 didapat dari minus 1. Minus 1 itu 1 per 2. 1 per 2 itu adalah 0,5. Jadi gitu sih. Nah, setelah kalian temukan ini, terus di sini kalian perlu mencoretnya. Yang 00 ini kalian coret. Dan kalian jumlahkan nih, sebelah kiri kalian jumlahkan, sebelah kanan kalian jumlahkan. Setelah kalian jumlahkan, maka ketika kalian jumlahkan lagi hasilnya, maka akan muncul hasil 241,875 basis 10. Ingat basisnya jangan lupa nulis ya, karena ini adalah basis dari desimal. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita membahas tentang konversi bilangan desimal ke biner. Ingat, kalau desimal ke biner itu dibagi 2 ya. Jadi 506 ini kita bagi 2 dan hasilnya adalah hasilnya adalah bilangan bulat. Kalau hasilnya bilangan bulat maka 0. Jadi gini, kalian ikutin aja. 506 ini dapat dari sini, angka 2 ini didapat dari basisnya biner. Basisnya biner itu kan 2. Hasilnya itu adalah bilangan bulat atau nggak ada komanya gitu loh. Kalau bilangan bulat maka 0. Dan kalau hasilnya itu nega koma, maka itu diganti menjadi 1. Nah, di sini 506 dibagi 2 sama dengan 253. 253 itu nggak ada koma, jadi dia 0. Dan kita turunkan ke bawah 253 ini. 253 dibagi 2 itu adalah 126,5. Nah, karena dia koma, maka di sini diubah menjadi 1. Ini terus berlanjut sampai ke bawah ya, sampai dia habis. Nah, jadi seperti itu. 126 didapat dari sini, ini diturunkan ya, 126,5 diturunkan menjadi 126. Dibagi 2, 63,
terus 63 dibagi 2, 31, 31 dibagi 2, terus sampai ke 0. Oke. Nah, lanjut di sini perlu kalian ubah yang bilangan bulat menjadi 0, bilangan desimal menjadi 1. Setelah kalian ubah semuanya seperti ini, kalian perlu menambahkan MSB dan LSB. Apa sih itu MSB dan LSB? Jadi di sini LSB itu adalah kepanjangan dari less dan MSB itu kepanjangan dari most. Untuk LSB itu kalian taruh paling ujung sebelah kanan. Jadi kalian nulisnya itu adalah seperti ini. 0 1 0 0 1 0 1 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 1. Oke, jadi begitu ya nulisnya, dari kanan ke kiri, diambil dari atas duluan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah konversi angka hex ke desimal. Nah, kalau konversi angka hex ke desimal itu, ini kan ada 0A, 2D ya. Itu kalian turunkan dulu, kalian tulis ulang, dan kalian beri jarak gitu loh, yang agak lebar ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kalian kalikan setiap bilangannya kali 16. Ada pangkatnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi di sini ada A02D. Setelah itu kalian turunkan nilainya, kalian beri jarak. Lalu di sini untuk A sama D itu kan masih dalam angka heksa ya. Kalian ubah terlebih dahulu menjadi angkanya gitu. Ini kan D ini kan nilainya 15, kalau A 10. Jadi heksa itu buat teman-teman yang belum tahu itu hanya ada 0 sampai 9. Oke, sampai 9. Nah, selanjutnya itu angka 10 itu A, angka 11 itu B, angka 12 itu C, angka 13 itu D, angka 14 itu E, angka 15 itu F. Itu adalah bilangan heksa. Kita ubah terlebih dahulu. 10, 0, 2, 13. Nah, kalau ini yang angka ini nggak usah diubah lagi ya, biarkan aja dia original begitu. Lanjut kita kalikan dengan 16. Nah, kita kalikan 16, ini pangkatnya jangan lupa juga, itu ada pangkat 0, pangkat 1, jadi dia setiap satu angka naik, itu naik pangkatnya 1. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi seperti itu. Dan di sini kalian kerjakan terlebih dahulu pangkatnya. Jadi 16 pangkat 3 itu 4096, 16 pangkat 2 256, 16 pangkat 1 16, 16 pangkat 0 1. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, kalian kalikan selanjutnya dan kalian jumlahkan. Maka hasilnya akan menjadi 41.005 basis 10. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, jadi ini ada konversi bilangan desimal ke hex. Konversi bilangan ke hex itu caranya itu adalah dibagi 16. Jadi di sini ada 2001. 2001 itu dibagi 16. Hasilnya adalah 125,6. Nah, untuk konversi desimal ke hex dan desimal ke biner itu hampir mirip. Oke, jadi di sini kita ambil 2001. 2001 itu kita bagi 16, hasilnya itu adalah 125. Dan di sini untuk selanjutnya kita perlu mencari modulus dari 2001 modulus 16. 2001 modulus 16 itu adalah 1. Modulus itu sisa bagi. Jadi seperti ini loh. Misalnya itu 10 modulus 3. Berarti 10 dibagi 3 itu kan 9. Masih ada sisanya 1. Modulus itu 1 ini tuh. Terus misalnya lagi 20. 20 dibagi 3 deh. 20 dibagi 3 itu dapatnya sama dengan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatnya 6. Dapatnya 6. 6 dikali 3 itu adalah 18. Nggak sampai 20 ya. Jadi masih ada sisa 2. Nah, ini adalah modulusnya. Modulusnya 2. Dan untuk 2001 modulus 16, modulusnya adalah 1. Lanjut, 125-nya kita turunkan ke bawah. 125 dibagi 16, ini kita turunkan ya, karena 125 koma gitu kita turunkan. 125 dibagi 16 itu hasilnya adalah 7,8. Nah, ingat, di sini kita perlu mencari lagi namanya modulus. Modulus 125 dibagi 16. Modulus 125 dibagi 16 itu adalah 13. Nah, lanjut setelah itu 7 ini kita turunkan lagi. Entar 13 itu adalah D ya. Jangan lupa kalian ganti karena ini adalah ke heksa. Kalau 13 itu berarti D. Setelah itu kita turunkan angka 7-nya. Setelah kita turunkan angka 7, kita bagi 16. Nah, 7 itu nggak bisa dibagi 16 untuk di bilangan heksa. Hasilnya koma sih, cuman kita nggak boleh pakai itu.
Jadi 7 kalau nggak bisa suatu angka jika nggak bisa dibagi sama 16, maka angka itu sendirilah modulusnya. Jadi 7 modulus 16 itu adalah 7. Nah, perlu kalian ingat lagi di sini ada MSB dan LSB. LSB itu paling atas, MSB paling bawah. Dan cara pengerjaannya adalah LSB dulu ditulis baru MSB. Jadi hasilnya adalah 7D1. Itu untuk nomor 4 sudah selesai. Nomor 5 itu adalah konversi desimal to BCD. BCD itu gampang banget untuk konversinya ya, desimal ke BCD. Itu ada di sini ada 1049. Kalian perlu ingat bahwasanya di sini satu angka itu adalah 4 bit. Satu angka adalah 4 bit. Jadi di sini kalian tulis 1049. Setiap angka ini mengandung 4 bit biner. Jadi angka 1 itu angka binernya itu 4 bit adalah 001 dan 0 itu 000 dan 4 itu adalah 0100 dan untuk 9 adalah 1001. Nah, selanjutnya tinggal kalian gabung aja semuanya jadi seperti ini. Sudah selesai. Ini adalah BCD. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah bilangan desimal. Ini adalah bilangan BCD. Convert ke desimal. Nah, ini adalah bilangan BCD. Dinyatakan bahwa di sini di soal adalah bilangan BCD. Kita diminta untuk mengkonversinya menjadi desimal. Caranya kita tulis ulang terlebih dahulu kode BCD-nya. Kita beri jarak. Lanjut untuk setiap 4 bit itu kita beri garis 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ini kan enggak sampai 4 ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya di depan angka 0 ini masih ada 0 lagi 2. Itu seharusnya yang tertulis di komputer seperti itu, 0 0. Tapi karena di sini nggak ada, soalnya begini ikuti aja gitu loh. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilainya. Nilai dari 11 itu adalah 1010 itu adalah 10. Dan 0101 itu 4, 0100 itu 4 dan 01 itu adalah 1. Oke, di sini ada angka 10. Ingat, di sini ada angka 10, bahwasanya menunjukkan bahwasanya sebenarnya ini adalah bukan bilangan BCD. Karena bilangan BCD itu adalah 0 sampai dengan 9. Oke? 0 sampai dengan 9 doang BCD itu. Jadi di sini itu adalah soalnya salah ya. Jadi soalnya salah. Nanti kalian cara ngerjakannya itu gampang aja. Kalian kerjakan pakai cara heksa ke desimal karena ini adalah soal heksa ya. Jadi kalau di pertanyaan itu dinyatakan bahwa ini BCD tapi ada angka 10 di dalamnya, maksimal 9 BCD. Kalau ada angka 10 itu berarti heksa. Nah, cara pengerjaannya tentu berbeda. Jadi ketika kalian ada soal seperti ini, bilang aja seperti ini, soal tidak valid, ini adalah soal heksa ke desimal. Tapi buat kalian yang mau kerjakan aja pakai cara heksa ke desimal. Itu ada di slide sebelumnya, kalian tonton aja. Dan di sini kasih note di bawahnya ya, ketika kalian mengerjakan pakai cara heksa ke desimal tuh kasih note, mohon maaf Bapak, ini soal heksa bukan BCD. Nah, terus ya, kalau-nya di sini ya, kalau-nya ini adalah 9 bukan angka 10, maka ini adalah BCD. Dan hasilnya itu adalah hasil setelah dikonversi ke desimal itu udah 149. Ini kalau-nya soalnya bukan 10 tapi 9. Kalau soalnya ini bukan 10 tapi 9, maka ini benar BCD. Tapi karena 10 itu A itu milik heksa. Lanjut ke 7. 7 itu ada tulis ulang angka biner di bawah setelah dijumlahkan dengan angka 3. Oke, jadi kita disuruh biner ini kita jumlahkan angka 3 lalu kita tulis ulang. Berapa sih hasilnya? Jadi di sini untuk cara pengerjaannya kalian perlu mengkonversi angka biner ini ke desimal terlebih dahulu. Desimal dari angka biner tersebut adalah 1286. Ada di slide sebelumnya, kalian tonton aja. Kalian harus paham betul ini caranya karena itu sangat berguna sih. Terus di sini setelah kalian ketahui angka desimalnya kalian tambahkan 3. Kalian tambahkan 3, maka hasilnya akan menjadi 1286 ditambah 3 sama dengan 1289. Nah, ini adalah setelah kalian tambahkan. Setelah kalian tambahkan, kalian ubah lagi nih angkanya dari 1289 menjadi angka biner. Maka hasilnya akan seperti ini. Basisnya jangan lupa ya 2, saya lupa nulis di sini. Nah, ini adalah jawabannya. Tapi di sini ada cara cepatnya, tapi saya nggak bisa jelasin cara cepatnya gitu loh. Soalnya saya juga belum mahir di cara cepatnya. Nah, itu teman saya mahir di cara cepatnya. Nantilah ketika saya paham betul akan saya bagikan ya. Lanjut ke soal nomor 8.
Soal nomor 8 itu adalah tulis ulang bilangan heksa di bawah ini setelah dikurangkan angka 3. Nah, tadi kan bilangannya itu adalah binar ditambah 3, sedangkan ini adalah heksa dikurangkan 3. Heksa lebih mudah kalian kerjakan daripada binar karena cara cepatnya sangat-sangat cepat. Jadi di sini untuk soalnya saya beri dua contoh, itu ada 0F4A. 0F4A itu sama dengan, kalian tulis ulang ya, 0, 15, 4, 10. Kenapa jadi 15? Karena F itu adalah 15. Karena 10 itu adalah A. Itu sih. Kalian ubah ke angka dulu ya. Setelah kalian ubah ke angka, di sini kalian kurangkan nih, paling ujungnya aja, bukan paling depan, tapi paling ujung. Paling ujung itu kan 10 dikurangkan angka 3, maka menjadi 7. Setelah seperti ini, kalian kembalikan lagi ke angka heksanya. Itu adalah 0F47 dan itulah hasilnya. Contoh kedua itu ada FFF. FFF ini kalian ubah terlebih dahulu menjadi angka, yaitu 15, 15, 15. Setelah itu paling ujungnya ini kalian kurangkan 3 menjadi 12. Setelah itu kalian kembalikan lagi ke angka heksa, ke bilangan heksa adalah FFC. 12 itu C ya, dan itulah hasilnya. Lanjut ke nomor 9, itu adalah tulis namamu setidaknya 4 huruf, lalu gunakan ASCII table untuk convert namamu menjadi angka binar. Nah, jadi kita di sini menulis nama minimal 4 huruf. Nama saya kan Wahab, jadi itu 5 huruf nggak apa-apa. Kita tulis Wahab di sini dan lanjut kita akan membuat sebuah kayak gini, itu berjarak ya. Lanjut di bawahnya itu adalah angka heksa dari nama-nama kita. Jadi W besar angka heksanya itu ada 57, A kecil 61 dan selanjutnya terus seperti itu. Kalian bisa buka download di Google itu all heksanya, atau kalian mau tampilan yang enak dibaca, kalian bisa download di deskripsi video sini. Nah, selanjutnya itu kalian perlu mencari binarnya. Binarnya 5 heksa 57 itu adalah satuannya 5 dan 7. Jadi bukan 57 tapi 5 dan 7. Binarnya 5 itu adalah 0101 dan binarnya 7 adalah 0111. Nah, itu kalian kerjakan lagi nomor yang ke-61 itu adalah 0110 dan 0001. Dan itu kalian kerjakan lagi sampai habis. Udah, ini adalah jawabannya. Jadi saatnya ditanya jawab seperti ini, kalian tulis sama dengan 0101, 0111, 0110, 001 dan seterusnya. Itu kalian tulis aja gitu ya. Itu adalah jawabannya. Dan untuk nomor 10, itu adalah nomor 10 itu gampang banget, gak usah saya jelasin sini, pokoknya nggak ada hubungannya sama perhitungan. Jadi untuk soal nomor 10 itu gampang banget pokoknya lah. Kalian bisa pikirkan di tempat, itu pokoknya gampang banget. Dan buat kalian yang nonton sampai akhir, jadi saya jelaskan di sini, soal ini itu sudah soal berurutan seperti yang bapaknya bagikan. Jadi itu saya urut sesuai dengan soal yang bapak bagikan dan materinya itu sama. Oke. Cuman soalnya itu saya ambil dari yang C. Jadi buat kalian yang A, B, D dapatnya itu soalnya mirip-mirip aja, cuman angkanya aja yang dibedakan. Nah, cara kerjanya itu sama juga seperti ini. Nah, jadi buat kalian nonton sampai akhir itu terima kasih banyak banget. Dan sampai situ aja sih videonya. Setelah kuis ini kami mempelajari boolean, cuman itu cuman dasarnya aja gitu loh. Mungkin akan saya buatkan video secara terpisah untuk boolean itu ya. Untuk videonya itu sampai sini aja. Terima kasih banyak buat kalian telah menonton. Saya Wahab Syarani, sampai jumpa di lain video.